Kehidupan adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan rintangan, kesulitan, dan penderitaan. Namun, di tengah-tengah semua tantangan tersebut, kita memiliki kemampuan untuk mengambil kendali atas hidup kita. Kita tidak harus menjadi korban dari situasi yang tidak kita inginkan. Salah satu cara untuk mengatasi hal ini adalah dengan membersihkan hidup kita dari segala sesuatu yang tidak memberi nilai tambah, tidak berguna, atau bahkan berbahaya. Hal-hal ini seringkali menjadi hambatan bagi kita untuk mencapai potensi sejati dan menghambat perkembangan kita. Mereka dapat mengikat kita dalam siklus negatif yang merugikan diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenali dan menghilangkan hal-hal tersebut dari kehidupan kita. Berikut adalah 10 hal yang sebaiknya Anda hilangkan dari hidup Anda secara diam-diam, tanpa perlu mengumumkannya kepada siapapun. Dengan menghilangkan hal-hal ini, Anda akan merasakan perubahan yang signifikan dalam kualitas hidup Anda. Anda akan merasakan kedamaian, kepuasan, dan kebahagiaan yang lebih besar. Anda juga akan merasakan kebebasan yang sejati. 1. Egoisme. Egoisme merupakan sikap yang cenderung hanya memikirkan diri sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan atau perasaan orang lain. Hal ini bisa termanifestasi dalam berbagai situasi, seperti ketika seseorang selalu ingin menjadi pusat perhatian dalam sebuah diskusi tanpa memberikan kesempatan bagi orang lain untuk berbicara. Prinsip Stoikisme menekankan pentingnya melampaui egoisme dengan memahami bahwa kita adalah bagian dari keseluruhan alam semesta. Contohnya, dengan memahami bahwa kebahagiaan sejati datang dari penerimaan dan penghargaan terhadap keberadaan kita yang saling terkait dengan orang lain. 2. Keserakahan. Keserakahan muncul saat seseorang terus-menerus menginginkan lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan, bahkan ketika keinginan tersebut sudah berlebihan atau tidak sehat. Stoikisme menekankan pada konsep apatheia, atau ketenangan pikiran, yang dapat dicapai dengan mengekang keserakahan dan menghargai apa yang sudah kita miliki. Misalnya, dengan mengakui bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada kekayaan materi, tetapi pada kebijaksanaan dan kebahagiaan dalam diri. 3. Ketakutan. Ketakutan adalah respons alami terhadap ancaman atau bahaya, namun terlalu banyak ketakutan dapat membatasi pertumbuhan dan pengembangan seseorang. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengatasi ketakutan dengan memfokuskan perhatian pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, sementara menerima dengan tenang hal-hal yang di luar kendali kita. Contoh, dengan merespons pada ketakutan dengan keberanian dan kepercayaan diri untuk menghadapi tantangan yang datang. 4. Kemarahan. Kemarahan adalah emosi yang kuat dan intens yang muncul ketika seseorang merasa tidak puas, diabaikan, atau tidak dihargai. Hal ini dapat mengganggu hubungan interpersonal dan seringkali menyebabkan konflik. Prinsip Stoikisme menyarankan kita untuk mengendalikan kemarahan dengan memahami sumbernya dan menilai apakah layak kita respon. Misalnya, dengan mengakui bahwa kemarahan seringkali muncul dari persepsi dan harapan yang tidak realistis, yang dapat diatasi dengan penerimaan dan pemahaman. 5. Ketenangan. Ketenangan adalah sikap yang memungkinkan seseorang untuk tetap tenang dan rasional dalam menghadapi tantangan atau situasi sulit.
Ini melibatkan kemampuan untuk mengendalikan emosi dan bertindak secara bijaksana. Stoikisme mengajarkan pentingnya mencapai ketenangan batin dengan mengembangkan ketakwaan terhadap alam semesta dan penerimaan akan keadaan yang tak terelakkan. Contoh, dengan berlatih meditasi atau refleksi untuk menenangkan pikiran dan menghadapi kehidupan dengan kedamaian. 6. Ketergantungan. Ketergantungan terjadi ketika seseorang terlalu bergantung pada sesuatu atau seseorang untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka. Hal ini dapat berupa ketergantungan pada substansi seperti alkohol atau obat-obatan, maupun ketergantungan pada hubungan interpersonal. Prinsip Stoikisme menekankan pada otonomi dan kemandirian, mengajarkan kita untuk tidak bergantung secara berlebihan pada eksternalitas untuk kebahagiaan kita. Misalnya, dengan mengembangkan keterampilan dan sumber daya internal untuk mengatasi tantangan dan kebutuhan kita sendiri. 7. Penundaan. Penundaan adalah kebiasaan menunda-nunda pekerjaan atau tanggung jawab yang seharusnya dilakukan saat itu juga. Ini seringkali mengakibatkan stres, kecemasan, dan akhirnya pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu. Stoikisme menekankan pentingnya bertindak sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab kita di saat ini, tanpa menunda-nunda atau menghindari kewajiban tersebut. Contoh, dengan mengakui bahwa waktu kita terbatas dan bertindak dengan tekun dan efisien dalam menyelesaikan tugas-tugas kita. 8. Pengeluhan. Pengeluhan adalah kebiasaan negatif yang seringkali tidak produktif, di mana seseorang terus-menerus mengeluh tentang segala hal tanpa mencoba untuk mencari solusi atau mengubah situasi. Prinsip Stoikisme menyarankan kita untuk mengatasi pengeluhan dengan mengubah pola pikir negatif menjadi sikap yang lebih positif dan produktif. Misalnya, dengan mengalihkan fokus dari masalah menuju solusi yang mungkin, atau mencari pelajaran yang berharga dari pengalaman yang sulit. 9. Prasangka. Prasangka adalah penilaian atau pandangan negatif terhadap seseorang atau sesuatu tanpa dasar yang kuat atau pengalaman langsung. Prasangka dapat menghambat kemampuan seseorang untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain dengan adil. Stoikisme menekankan pada pemahaman dan toleransi terhadap perbedaan, serta mengatasi prasangka dengan pengetahuan dan pengalaman yang lebih mendalam. Contoh, dengan melihat setiap individu sebagai bagian dari alam semesta yang sama dan menghormati keberagaman yang ada di dunia ini. 10. Penyesalan. Penyesalan adalah perasaan tidak puas atau menyesal atas tindakan atau keputusan yang telah diambil di masa lalu. Ini adalah emosi yang alami, tetapi jika dibiarkan mengendalikan pikiran seseorang, penyesalan dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Prinsip Stoikisme menekankan pada penerimaan dan pembelajaran dari masa lalu, serta menghindari terperangkap dalam penyesalan yang tidak produktif. Misalnya, dengan memaknai setiap pengalaman sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang, tanpa menyesali keputusan atau tindakan yang telah diambil. Dengan kesadaran dan langkah-langkah yang diambil untuk menghilangkan elemen-elemen tersebut dari kehidupan kita, kita dapat meningkatkan kualitas hidup secara signifikan. Tidak hanya itu, tindakan ini juga dapat memperbaiki hubungan interpersonal kita dan membentuk pribadi yang lebih baik secara menyeluruh. Dampaknya sangat luas, membantu kita untuk hidup dengan lebih damai, bahagia,
dan memberikan makna yang lebih dalam dalam setiap aspek kehidupan kita.